Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Vicky Saputri dengan nomor induk mahasiswa 2062401004. Dan pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang siklus pendapatan. Nah, apa sih siklus pendapatan itu? Siklus pendapatan merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Selanjutnya, tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Adapun 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Di antaranya, yang pertama yaitu entry pesanan penjualan. Yang kedua, pengiriman. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. Yang keempat, penagihan kas. Aktivitas yang pertama yaitu entry pesanan penjualan. Pada step ini mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam meminta dan memproses pesanan pelanggan. Dan juga ada fungsi entry pesanan penjualan mencakup 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama, mengambil pesanan dari pelanggan, yang kedua, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, dan yang ketiga, memeriksa ketersediaan barang. Aktivitas yang kedua yaitu pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses pengiriman mencakup 2 tahap, di antaranya yang pertama yaitu mengambil dan mengepak pesanan, dan yang kedua mengirim pesanan. Aktivitas yang ketiga yaitu penagihan dan piutang usaha. Yang pertama, penagihan. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahukan kepada pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Yang kedua, memelihara data piutang usaha. Terdapat 2 cara dasar memelihara data piutang. Yang pertama dengan metode faktur terbuka. Pada metode ini, pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah setiap faktur penjualan. Yang kedua, metode pembayaran gabungan. Pada metode ini, pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang diperlihatkan pada laporan bulanan, bukan membayar setiap jumlah pada faktur penjualan. Aktivitas yang keempat yaitu penagihan kas. Nah, pada penagihan kas ini terdapat aktivitas yang pertama, menangani dan menjaga kiriman uang pelanggan, dan yang kedua, menyimpannya ke bank. Ada 2 bagian yang terlibat dalam aktivitas ini. Yang pertama yaitu kasir, dan yang kedua fungsi piutang dagang. Materi yang selanjutnya yaitu ancaman dan prosedur pengendalian. Di dalam siklus pendapatan, SIA yang didesain dengan baik harus menyediakan pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini dicapai. Tujuan yang pertama yaitu semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Tujuan yang kedua, semua transaksi dicatat dengan akurat. Dan yang ketiga, aset seperti kas, persediaan, dan data dijaga dari kehilangan ataupun pencurian.
Nah, materi selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan. Yang pertama, entry pesanan penjualan. Terdapat salah satu ancaman, yaitu pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu dengan pemeriksaan edit entry data. Dan yang kedua, pengiriman. Terdapat salah satu ancaman yaitu pencurian persediaan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu batasi akses fisik ke persediaan, dokumentasi semua transfer internal persediaan. Yang ketiga yaitu penagihan dan piutang usaha. Terdapat salah satu ancaman yaitu kesalahan dalam penagihan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan dengan pengendalian edit entry data dan cek daftar harga terlebih dahulu sebelum dilakukannya penagihan. Yang keempat yaitu penagihan kas. Terdapat salah satu ancaman pencurian kas. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan dengan cara pemisahan tugas atau meminimalisasi penanganan kas atau juga bisa dengan kesepakatan logbook. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.